Podcast Laskar, Marki Bro. Mari kita ngobrol. Season 2. Halo semua, balik lagi di Podcast Laskar, Marki Bro. Mari kita ngobrol. Yeay, kali ini kita ada episode baru bedah jurusan dan kita udah ditemenin sama teman-teman dari School of 3D and Design. Ada Valen dan Angel. Hai. Mungkin Valen dan Angel mukanya udah tidak asing lagi untuk beberapa dari kalian. Tapi in case ada yang masih belum kenal sama Valen dan Angel, mungkin kalian bisa kenalin diri dulu. Mungkin mulai dari Valen. Hai, nama aku Valen. Aku dari jurusan Landscape and Architecture. Terus posisi Anda di Laskar itu apa? Aku sebagai sekretaris di Laskar. Setelah Valen ada Angel. Coba Angel kenalin diri. Hai semuanya, nama gue Angel, ambil jurusannya Interior and Exhibition, terus di Laskar jabat jadi Event Director. Oke, jadi Valen ini perwakilan dari jurusan Architecture and Exhibition. And Landscape. Landscape. and Architecture. Oke, jadi Landscape and Architecture. Terus kalau Angel itu Interior and Exhibition. Yes. Dan dua jurusan ini itu ada di dalam School of 3D and Design. Begitu? Oke. Betul. Nah, jadi Oke deh, pertanyaan paling basic dulu. Kenapa ambil jurusan ini? Oke, siapa dulu? Angel dulu deh. Oke. Bandinginnya sama jurusannya Valen ya. Kalau gue sendiri sih mikirnya karena gue basicnya anak IPS, terus arsitek itu lebih ke IPA, gue lebih milih interior sih, walaupun interior juga mungkin butuh anak IPA, jadi kayak itu alasan simpelnya. Tapi kenapa lagi gue pilih interior, karena kayak menurut gue pelajarin interior yang ada dalam ruangan tuh lebih menarik sih dibandingkan mendesain sebuah gedung yang menurut gue risknya tuh lebih banyak gitu sih. Tuh, jadi kalau interior itu gimana ya? Kalau mungkin sekarang kalau orang mikir interior tuh pasti mikirnya kayak estetik, kayak dekor kamar gitu-gitu. Tapi sebenarnya interior itu bukan pelajarin tentang mendesain suatu ruangan atau ngedekor lah, tapi lebih ke ngedesain, salah ya tadi. Bukan ngedekor suatu ruangan, tapi lebih ke desainnya. Jadi kayak di balik itu ada konsep tersendiri, bentuknya kayak gini. Itu kenapa tuh ada reasonnya gitu loh, itu yang kita pelajarin. Oke, jadi kita we'll get into that later. Terus sekarang mungkin giliran Valen nih, kenapa ngambil arsitek? Jujur pas pertama milih arsitek tuh aku bener-bener kayak bimbang banget antara interior sama arsitek. Tapi waktu itu pas lagi awal-awal masuk buat nentuin jurusan, itu tuh satu hal yang yang muncul di otak aku waktu itu tuh. Aku mikir kalau misalnya secara umum ya, kalau misalnya kita lihat yang aku lihat gitu, kayak kalau seorang arsitek itu kebanyakan bisa mengerjakan tugas interior design, itu yang aku lihat. Sedangkan sebaliknya untuk seorang interior itu tuh sedikit sekali yang bisa menjadi seorang arsitek. Itu yang aku tangkap waktu itu. Karena itu jadi aku pikir kayak arsitek itu tuh kayak jurusan yang lebih universal dibandingin interior. Karena itu akhirnya ya udah aku mutusin buat ngambil landscape and architecture. Jadi sekalian gitu ya. Jadi kayak 2 in 1 gitu di dalamnya. Benar-benar. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi in a sense alasannya itu karena skopnya arsitek tuh lebih luas ketimbang interior. Oke. Alright, jadi tadi kan seperti yang udah aku sebutin, kalau dua jurusan ini architecture, landscape and architecture sama interior and exhibition itu ada di satu school yang sama, yaitu 3D and Design. Berarti kan kita mungkin beberapa udah tahu nih kalau misalnya anak-anak 3D biasanya itu pas semester 1 di year 1 itu ngelewatin fundamentals barengan kan. Benar. Nah, jadi aku pengen tanya gimana sih how's the past year kayak in terms of school wise, academics wise and social life wise. Untuk yang semester 1 ya ini fokusnya. Just year 1 in general. Year 1 in general. Sebenarnya semester 1 sama semester 2 tuh beda banget sih. Kalau semester 1 tuh benar-benar pelajarannya basic banget. Benar. Dan gak ada hubungannya sama major kita. Benar. Mungkin cuma satu modul lah yang mungkin kayak berhubungan sama modul kita. Terus
mungkin karena kita dulu pelajarinnya online kali ya, kan masih belum bisa di sini. Itu kayak ada beberapa kelas yang bisa dibilang boring sih, karena kayak banyak kan consultation kan, jadi kayak karena itu online kita harus nunggu, jadi kita diem doang padahal di depan kita tuh laptop gitu. Terus so far sih itu seru sih, kayak serunya kenapa, karena kebetulan pas itu kelas gue tuh kebanyakan anak Indo sih, surprisingly. Kita berapa ya kelasnya, 20 orang, dan mungkin cuman 5 orang yang bukan Indo. Oh, dia tuh dulu waktu itu masuknya kelas 1F kan? Yes. Ya, kalau misalnya kelas dia itu yang beruntung ya, kalian tuh bakal dapet satu kelas yang mayoritasnya tuh orang Indo. Tapi kalau misalnya kayak aku, kelas aku tuh aku dapet waktu itu 1A, dan itu tuh orang Indonya cuma ada kayak 2-3 orang. Oh, sisanya tuh kayak anak-anak dari Singaporean atau kayak anak-anak dari Cina kayak gitu. Karena aku ngerasa karena itu jadinya kayak untuk social life-nya dulu pas semester 1 tuh agak susah. Karena jujur untuk apa ya, masalah komunikasi, bahasa itu tuh kayak agak nggak connect gitu loh. I see. Ya, dan untuk semester 2 ini aku malah ngerasa kayak lebih nyaman untuk social life, untuk pelajarannya juga. Karena kayak sekarang kan kalau semester 2 ini kan hybrid ya, jadi ada online offline. Karena itu jadinya kayak apa ya, ada interaksi sama guru, sama temen, terus juga pelajaran jadi lebih nangkep sih. Bener. Kalau aku semester 2 lebih kaget sih, karena lebih kerasa kuliahnya, lebih berasa pelajarannya sesusah apa. Terus kayak semester 2 kan udah lebih fokus kan, jadi kayak ngerasa udah beneran gitu, udah beneran pelajarin apa yang major yang kita pilih. Terus mungkin kalau dari social life-nya sama sih, kayak lebih nyaman karena kayak bisa ketemu langsung sama dosennya, nanyanya lebih enak, terus bisa lihat secara langsung. Istilahnya kalau semester 2 ini lebih jelas tapi lebih menantang lah. Yes. Setuju. Apalagi waktu year 1 semester 1 itu the entire duration itu online dan kalian semua masih di Indonesia ya waktu itu. Jadi mungkin mau kayak apa ya, mau make friends juga rada susah kayak lewat Zoom. Terus interaksi sebatas lewat breakout room doang. Yes. Terus dari pengalaman kalian sendiri nih, kalian udah mulai dapet temen yang akrab itu dari kapan sih? Siapa dulu? Siapa? Aku ya? Boleh. Oke. Kalau aku jujur karena pas dulu itu anak Indonya di kelas aku cuman kayak 2-3 orang, akhirnya jadi akrab. Jadi langsung klik gitu. Jadi langsung klik karena kayak bayangin aja satu kelas yang isinya 20-an orang, terus kayak orang Indonya cuma ada 2-3 orang, akhirnya ya udah jadi klik aja gitu bertiga. Dan akhirnya kebetulan juga pas di sini pas semester 2 sekelas lagi, dan ya udah kayak makin klik gitu. Kalau gue sih karena banyak anak Indo, pas awal-awal tuh kita semua kayak rasanya solid sih, karena kayak langsung bikin grup, terus langsung ngomongnya gampang komunikasinya. Tapi kalau dibilang yang deket itu semuanya pelan-pelan sih, kayak dari awal tuh udah ada yang kenal sebenarnya dari awal-awal banget. Terus kayak lama-lama baru kepilih lagi nih mana yang lama-lama beneran deket, mana yang kayak sekedar nanya-nanya tugas. Tapi ketemunya di semester 1 sih. Semua itu berawal dari semuanya nanya tugas sih. Kayak nanya tugas, sok kenal aja. Tapi kalau misalnya udah klik, taunya nyambung ya udah jadi teman. Jadi kayak teman untuk ngerjain tugas bareng, teman yang saling nanya. Pokoknya yang patokannya tuh satu orang itulah. Kalau misalnya udah deket gitu sih. Jadi emang kalau di Nafa rata-rata bonding itu melalui tugas ya? Iya, benar banget. Saling nanya-nanya dulu deh pokoknya. Kenal nggak kenal belakangan. Yang penting apa ya, karena prioritasnya kan oke, tugas harus kelar, bodo amat kayak kenal nggak kenal, kok gue harus tahu ini kerjanya gimana. Apalagi anak yang paling dominan di kelas itu pasti ditanya semua orang. Itu udah pasti banget. Betul sekali. Oke, terus aku sekarang jadi penasaran ya, class composition di jurusan kalian tuh gimana sih? Kayak di arsitek sendiri sama interior sendiri, dalam satu angkatan itu totalnya setahu kalian ada berapa murid, dan orang Indonesianya itu rame nggak, ada berapa gitu? Angel dulu deh. Interior dulu. Interior tuh kelas, untuk kelas kayak kurang tahu pasti ya, cuman mungkin 2-3 kelas, dan satu kelas tuh kisaran 20-an orang itu.
Dan ternyata emang kelas desain kelasnya dikit-dikit sih surprisingly, kayak beda sama jurusan lain atau kuliahan lainnya. Terus apalagi orang Indonesianya di jurusan kamu ada berapa? Kalau untuk kelasku sendiri itu ada 8 dari 20. Wow. Itu lumayan banyak sih hitungannya. Hampir setengahnya ya. Iya. Kalau kelas lain yang gue tahu kayak mungkin cuman kurang dari 5. Jadi untuk jurusan interior ini mungkin orang Indonya kurang kebagi rata, iya. Banyak tapi mungkin kurang kebagi rata. Gitu sih. Kalau arsitek jujur kayak kalau kelas arsitek tuh lebih dikit ya dibandingin yang kelas interior. Kalau interior kan sampai ada 3 sampai 4 kelas ya. Ya mungkin kurang lebih segitu 3, 2, 3. Kalau arsitek tuh paling cuman kayak setiap perangkatan tuh biasa paling banyak paling 1 atau 2 kelas. Dan untuk angkatan aku ini kebetulan cuma ada 1 kelas. Wow. 1 kelas, dan 1 kelas tuh kayak cuman sekitar 20-an orang juga, sama 20-an orang. Terus untuk orang Indonya ya di bawah 5. Cuma ada 4 orang sih. 4 orang Indo 1 kelas. Kayak gitu. Jadi kayak jujur untuk perbandingan orang Indo sih, banyak orang Indo yang lebih masuk atau tertarik ke jurusan interior ya. Dibandingin masuk ke arsitek. Kayak gitu. Sih, jadi mungkin bukan karena orang Indonesia, peminat Indonesia dikit per se, tapi lebih kayak emang peminatnya in general untuk jurusan arsitek emang kurang ya. Gak sebanyak peminat jurusan interior. Mungkin pengen pada nyarinya yang spesifik kali ya, jadi interior instead of arsitek gitu. Oke. Terus kayak tadi kan Angel ada mention nih kayak gak mau ngambil arsitek karena Angel dari jurusan IPS. Terus takut mungkin iya sih kalau dari luar arsitek itu kelihatannya kayak fisika sama desain gitu kan. Yes. Nah, Valen, coba bisa klarifikasi nggak di arsitek tuh ngapain sih? Terus kayak anak IPS bisa nggak masuk? Yang nggak punya background fisika nih, bisa nggak masuk arsitek kira-kira? Jujur, menurut aku fisika dan arsitek tuh emang enggak, aku bahkan nggak tahu, aku baru tahu loh fisika dan arsitek ada hubungannya. Kan ada kayak apa sih, ngukur-ngukur gaya, tekanan, massa. Mungkin nanti ya. Mungkin nanti ya. Tapi untuk sampai sekarang aku nggak pernah sih dapet yang kayak begituan ya. Kayak paling kalau misal ngitung-ngitung pun paling kayak cuman ya hitung matematika standar lah, matematika anak SD lah bisa dibilang gitu ya. Tambah-tambahan, kurang-kurangan, kayak ukur bangunannya kira-kira berapa gitu ya, paling gitu-gitu doang sih jujur. Jadi nggak perlu tahu sin kostan kan? nggak perlu, santai karena jujur aku juga matematika aku pas-pasan. Matematika aku pas-pasan, jadi kayak tenang aja sih, kayak karena itu nggak akan ngerti kenapa sih banyak banget stereotip orang yang kayak bilang arsitek tuh kayak harus jago matematika kayak gitu, dan itu kayak jujur salah sih, salah kayak matematikanya selewat gak apa-apa gitu. Karena tuh ada kalkulator kan. Betul. Jadi yang paling penting tuh apa sih kalau masuk arsitek itu yang harus disiapin gitu, kayak secara soft skill ataupun hard skill? Iya. Skill apa ya? Jujur yang paling penting disiapin sih mental sih. Bikin market ya. Setuju. Ikut begadang gitu. Paling penting sih cuman mental sebenarnya. Untuk masalah kalau misalnya kalian gak bisa gambar, misalnya arsitek tuh bukan masalah kalian bisa atau gak bisa gambar, tapi kayak kemauan kalian gitu. Benar loh. banget. Kayak kemauan kalian, mau gak gitu belajar. Karena jujur aja di kelas aku tuh banyak banget yang menurut aku tuh kayak mereka basic gambar aja tuh kayak biasa aja gitu, bukan yang kayak bener-bener jago banget gambar gitu, enggak gitu loh. Jadi yang penting ya kayak ada kemauan, terus yang penting ya mental kalian kuat aja gitu, kayak tahan banting yang penting. Setuju. Itu sih. Jadi yang paling penting disiapkan itu mental dan kemauan, karena apa ya, pressure-nya lumayan gede ya di arsitek. Lumayan. Oke. Nah kalau interior sendiri nih kan karena orang-orang sering bilang interior pasti apa sih, kayak di pikiran mereka tuh desain furniture atau kayak dekor kamar gitu-gitu. Kamarnya Angel bagus gak? Menurut lo kamar lo bagus gak? Estetik gak gitu? Nggak bisa dibilang bagus sih, soalnya kan mohon maaf ya, di sini kan tinggal bukan ditinggal di rumah sendiri ya, jadi nggak bisa dekor banyak-banyak. Terus mungkin stereotip yang kayak Nura bilang, banyak sih yang bilang interior tuh dekor-dekor ya. Tapi kayak sempet sih ada guru yang bilang kayak, tau nggak sih interior tuh bukan dekor loh,
tapi interior tuh pelajarin tentang konsepnya, desain di balik suatu ruangan. Sebenarnya kayak ruangan yang simple aja itu sebenarnya ada konsepnya, ada meaningnya di balik desain yang simple itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Betul sekali. Kayaknya nggak cuma interior tapi hampir semua desain juga harus mikirin kayak ergonomik gitu-gitu, dan juga kayak gimana supaya desain tersebut bisa membantu apa sih kehidupan orang, kayak nggak bikin seseorang dan kayak misalnya nih kalau mungkin untuk yang related to kayak arsitektur atau interior, kayak mau mikirin emergency exit di mana, alurnya terus kayak keramik yang bagus yang gimana sih buat supaya wheelchair friendly gitu-gitu. Benar-benar materialnya juga dilihat. Betul. Jadi mungkin orang-orang banyak sering salah kaprah, desain tuh cuma buat cakep doang supaya enak dilihat doang, padahal itu salah ya. Itu mungkin nomor sekian lah. Tapi yang utama mungkin fungsinya, betul. Konsepnya, setuju. Kayak gitu sih. Setuju. Function over apa sih itu quotes-nya? Function over. Pokoknya yang kelihatan di luar gitu loh, kayak jadi nggak superficial, kayak nggak cuma cakep doang, yang penting fungsional, berfungsi gitu. Yes, betul. Setuju. That's the entire essence of design. Makanya sekolah desain tuh lama ya. Nggak bisa kayak lo kursus seminggu terus udah jago desain. No, nggak bisa. Karena ada fundamentals dan ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari dan di-internalize. Oke. Nah terus mau nanya nih, tugas di jurusan kalian itu gimana sih? Kan tadi Valen bilang kayak pressure di landscape and architecture lumayan berat. Emang tugasnya gimana dan biasanya dalam bentuk apa? Sebanyak apa gitu? Jujur tugasnya, kalau aku nggak tahu ya kalau bisa di interior gitu, tapi jujur tugasnya beragam. Kayak ada project, ada market, terus kayak kadang ada presentasi juga. Jadi kayak beragam, tergantung gurunya aja gitu. Gurunya kayak mau ngasihnya dalam bentuk apa gitu. Tapi kayak kenapa tadi aku bilang kayak harus siapin kayak mental kayak gitu-gitu, karena jujur tugasnya itu tuh bukan tugas yang bisa kalian selesaiin dalam sekali kerja gitu loh. Jadi kayak tugas yang kalian kayak harus perlu berhari-hari, kalian mikirin idenya, kalian brainstorming kayak gitu, dan jujur itu yang bikin lama. Jadi bagian brainstormingnya gitu lah, kayak kalian mikirin, terus belum lagi revisi gitu kan, tanya gurunya ini bener nggak idenya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya itu sih, dan kalian tuh juga harus terima kalau misalnya ide kalian tuh ditolak, kayak direvisi gitu. Karena jujur aku pernah gitu, jadi kayak udah buat desain tuh sama gurunya kayak nggak suka, kayak karena gurunya mungkin kayak kurang gitu ya, kurang fungsional atau gimana, jadi kayak bener-bener disuruh rombak total dari awal lagi. Jadi kayak bener-bener ulang lagi prosesnya dari awal. Jadi kayak gitu sih, kayak harus siap mental intinya kayak gitu. Jadi siap mental tuh bukan semata-mata karena ada tekanan dari tugas yang banyak, tapi emang kayak harus tahan terhadap kritisisme, terhadap kritik. Tahan terhadap kritik, terus juga tugasnya juga banyak. Jadi kayak ya udah lengkap. Sudah lengkap gitu. Terus di architecture sendiri ada ujiannya nggak, atau bener-bener pure assessment doang? Jujur kayak tugas-tugas yang kita kerjain itu tuh gurunya tuh cuma nilai di week terakhir. Jadi setiap semester tuh ada week assessment. Jadi kayak intinya tuh semua tugas yang kita kerjain tuh bakal dikumpulin dan juga bakal baru dinilai pas di week itu. Karena itu kadang tuh ada beberapa anak tuh yang suka kayak merasa masih lama gitu week assessmentnya, akhirnya procrastinate, menunda-nunda gitu. Akhirnya nanti itulah ujung-ujungnya pas udah deket-deket hari H baru tuh kayak panik begadang, gak tidur. Bener banget. Kayak gitu sih pokoknya sebenarnya. Jadi kalau mau masuk architecture itu nggak boleh anak-anak yang suka SKS ya. SKS harus bener-bener ditinggalin. Iya. Jadi jangan kerjain tugas kayak H-1 deadline. Nggak bakal selesai. Percaya. Pernah nggak bakal selesai. Akhirnya harus minta extension. Terus minus point. Bener. Aduh, oke deh. Kalau misalnya di interior sendiri gimana nih? Jujur kayaknya setelah Valen ngomong, tugasnya kurang lebih mirip sih. Mungkin teorinya beda tapi setipe. Jadi kita ada yang tugasnya bikin market, tapi marketnya masih sederhana sih kalau year 1. Terus mungkin bikin mood board,
bikin gambar juga masih ada, gambar-gambar gitu manual pakai Copic. Terus tugas-tugas yang kayak nulis itu mungkin bener-bener jarang banget sih. Presentasi lebih banyak. Iya benar. Lebih ke presentasi, gambar, market sih, sama kayak Valen kurang lebih. Kita kan juga apa sih pelajarannya kayak beda-beda tipis nggak sih, mirip kan? Iya, kita pelajarannya juga beda-beda tipis. Serupa tapi tak sama. Iya, benar. Serupa tapi Bahkan tak sama. guru kita ada yang sama, Iya. kelas kita ada yang sama. Cuman ya apa ya, judulnya aja mirip ya, Iya. serupa tapi tak sama, benar. Itu. Kalian di semester 2 ini ada nggak modul yang barengan gitu? Yang modulnya sama yang jurusan dua-duanya ada gitu? Ada. Tapi hasilnya beda. Yang kita hasilkan beda. Contohnya, kita ada pelajaran model making. Itu ada sih satu semester pas awal-awal kita bikin suatu hal yang sama, tapi ya ada yang beda juga. Terus ada juga namanya measured drawing. Itu basically gambar sih, gambar pakai pen rotring. Iya, pen rotring. Itu juga Sama nggak sih? kurang lebih sama, Iya, tapi kurang lebih mungkin sama, gambarnya tapi beda. Gambarnya yang beda. Jadi intinya kayak mirip tapi cuma beda alurannya aja beda. Iya. Heeh. Basicnya sama gitu. Basicnya sama. Tapi outcome-nya beda. Yes. Tuh, oke. Jadi oke. Aku penasaran di semester 2 kemarin tuh kalian ada berapa modul? Berapa ya? Kayak dalam satu hari ada berapa kelas biasanya? Satu hari Bisa 2, bisa 1. iya 2 atau enggak 1 sih. Aku juga. Aku kayak kemarin paling maksimal kayak 2 deh. Satu hari 2 kelas. Kayak sempet ada yang 3 deh, tapi maksudnya sama general studies yang Oh, pelajaran iya, bukan iya. pelajaran apa namanya, Bukan yang kayak apa sih pelajaran yang kayak main bener-bener- pelajaran Nah, gitu. gitu sih. Jadi misalnya hari Senin masih inget ya ada modul berapa? 2 atau 1? Udah lupa, kayaknya Senin tuh kalau kelas gue itu paling terberat deh, kayak 3 kelas. 3. Iya, dari pagi sampai sore. Kalau aku pokoknya paling berat hari Rabu sampai jam 10 malam. Oh my god. Ada Tapi kelas- mulainya dari sore kan atau dari pagi? Jadi kayak iya, jadi ada kelas buka tapi ada istirahatnya gitu, nggak langsung yang kayak dari pagi sampai malam gitu, nggak. Tapi kayak ada kelas yang mulai dari jam 6-an terus saya jam 10 malam. Wow, itu yang praktikal, bener-bener praktikal ya, bukan Itu yang teori. pelajaran landscape. Jadi kan aku kan landscape dan arsitektur. Jadi kayak ada landscape-nya juga. Jadi belajar juga tentang kayak apa ya? Kayak ya landscape luar gitu lah, kayak taman gitu, kayak gitu-gitu. Ya. Oke, karena udah disebutin sama Valen nih. Jadi kan di jurusan mereka tuh ada kayak 2 titel gitu digabungin jadi satu. Jadi landscape and architecture, terus interior and exhibition. Yes. Nah, jadi aku sekarang penasaran nih, kan dari tadi perasaan kita nge-touch elemen yang depannya doang nih, kayak arsitektur sama interiornya doang. Yes. Nah, aku pengen nanya kayak proporsinya gimana sih, kayak proporsi pembelajaran si A sama B ini. Jadi kayak buat Angel mungkin interior sama exhibition berapa persen belajar interior, berapa persen belajar exhibition? Sebenarnya keseluruhan kayaknya fokusnya tetap ke interior ya. Cuman yang apa sih sebutannya? Kan semester 2 nih. Ada yang setengah awal, setengah terakhir, apa sebutannya? Elective apa sih? Bukan elective. Setengah awal setengah akhir kayak gimana? Kan week 1 sampai week 8. Heeh. Terus lanjut lagi week 8 sama week 15. Apa sih kayak Term 1. term one. Oke, pulang. Pokoknya kalau yang interior yang kemarin aku pelajarin ini, term 1 tuh pelajarin exhibition, tapi yang lain-lainnya itu mungkin general kali ya, lebih ke interior, tapi bisa juga disambungin ke exhibition. Tapi yang fokus exhibition ini tuh di term 1. Terus nanti term 2 itu ada kelas yang kelas interior, bener-bener interiornya. Jadi kayak term 2 lebih fokusnya ke interior, bikin market interior segala macam gitu sih. Tapi tetap kayaknya fokusnya lebih ke interior sih, karena mungkin exhibition itu belum additional gitu nggak iya, lebih ke additionalnya, terus belum satu hal yang common gitu nggak sih dipelajarin di Iya. uni gitu. betul. Jadi tetap didominasi sama pembelajaran interior. Exhibitionnya kayak lumayan selewat gitu lah ya. Iya. Oke, kalau untuk Valen sendiri gimana, kayak architecture sama landscape? Kayak Itu- proporsinya gimana? Kalau menurut aku sih proporsinya kalau sampai sekarang ya. Sekarang kan aku baru year 1 dan ini baru mau masuk year 2.
Dan untuk di year 1 kemarin, untuk yang di semester 2 itu proporsinya sih menurut aku kayak 11-12 sih. 11-12, kenapa? Karena emang ada pelajaran untuk pelajaran yang khusus emang buat landscape, dan ada juga kemarin sempat dapat pelajaran yang emang buat ngedesain gitu loh, untuk architecture-nya gitu loh. Jadi kayak menurut aku ya lumayan seimbang tapi nggak seimbang, gimana ya? Iya, tetap lebih dominannya arsitek sih ya. Iya, betul. Kurang lebih sama sih kayak gitu. Oke, jadi ibarat kayak lu bangun rumah dulu, terus kan tamannya cuma buat hiasan doang gitu ya. Iya. Jadi yang landscape ya udah selewat gitu. Iya. So far. Iya. So far sih so far kayak gitu. gitu, tapi nggak tahu ya, karena aku masih year 1 kan. Iya. Jadi mungkin di year 2 bakal difokusin kemana kan juga belum tahu. Oke nih. Oke, terus tadi kan udah sempet ngebahas soal modul tentang kayak fundamental segala macam. Aku pengen nanya, di year 1 kemarin modul favorit kalian itu apa? Semester berapa dulu nih? In general yang paling suka, yang paling seneng belajarnya. Apa ya? Gue pisah ya semester 1 Boleh, semester boleh. 2 ya. Kalau semester 1 gue suka pelajaran 3D namanya. Itu menurut gue asik sih. Karena nggak suka ya. Itu asik serius kalau menurut gue ya. Walaupun kayak di pelajaran itu kamar gue berantakan sih jujur, karena harus ngamplas-ngamplas, motong-motong. Itu benar-benar apa ya? Kerapihan dibutuhkan, kesabaran, karena kalau ya lu gagal ulang lagi aja gitu. Terus sama ada pelajaran 2D, itu gue juga suka. Tapi 2D di sini kayaknya masih general banget sih. Kalau misalkan gue lihat teman-teman gue 2D yang semester 2, mereka juga capek sih kayaknya. Gitu deh. Terus kalau semester 2 ya. Semester 2 gue suka pelajaran model making. Wow, Kayak itu ngapain? Itu sebenarnya basic banget sih. Kita kayak disuruh bikin kotak, cuman ya diperhatikan yang kerapihannya. Terus kalau kotaknya putus atau motongnya kelebihan kan bisa putus gitu kan. Terus nanti kayak harus ngulang lagi, sama bikin kayak ruangan gitulah. Sebenarnya itu mungkin basic ya, tapi yang susah yang diperhatikan tuh kerapihannya. I see. Jadi mungkin kalau dari Angel sendiri orangnya lebih suka yang hands on, yang praktek gitu ya. Benar. Oke, kalau Valen gimana? Apa modul favoritnya? Jujur aku kayak kebalikannya. Ya emang dua ini kayaknya rasanya bertolak belakang ya. Kayak mirip tapi nggak sama gitu. Yes. Jujur yang pelajaran tadi ya Angel bilang yang kayak 3D itu aku juga dapet di awal semester 1, tapi jujur aku nggak terlalu suka gitu ya sama pelajaran itu, karena ribet menurut aku ya. Aku tuh orangnya sukanya simple aja gitu. Ya masuk arsitek tapi pengennya simple gitu, gimana gitu kan. Minimalis ya ntar. Iya. Makanya. Kayak jadi untuk modul favorit sih untuk general ya itu kayak sebenarnya jujur nggak ada, tapi kalau bisa disuruh pilih kayak modul yang paling ringan, menurut aku yang kayak tugasnya paling ringan itu tuh pelajaran method drawing. Itu ngapain tuh? Itu method drawing tuh basic itu kita cuman kayak diajar atau dilatih untuk gunain kayak rotring pen gitu. Jadi kayak ada gambar, kita gambar terus kita pakai rotring pen. Dan itu tuh sebenarnya yang penting di situ kuncinya cuma itu sih, kayak kesabaran, kerapihan gitu doang. Dan itu pun terkadang kita cuma disuruh ini ya, tracing. Iya, jadi kayak tracing pakai rotring pen, tapi yang penting tuh intinya gurunya tuh cuma lihat kayak kerapihan sih. Terus sesuai aja gitu Iya, gambarnya sama yang sesuai. diminta. Iya. Ya, kayak gitu doang. Jadi kayak benar-benar simple, nggak perlu mikir gitu loh. Iya, Kerjaan yang nggak perlu demanding mikir. Iya. Kalau kalian mau nggak perlu mikir itu method drawing. Iya, benar. Oke, itu semester 1 ya? Itu semester 2. Semester 2. Oke. Semester 2. Terus tadi kan Angel udah sebutin tuh ada modul 3D ya, yang harus ngelas, harus motong barang segala macem. Terus Valen juga sebutin tadi ada modul drawing yang harus emang kayak ngetrace pakai penggaris segala macam. Nah, sekarang aku pengen nanya, essentials di jurusan kalian tuh apa aja sih? Dan biasa beli di mana? Jujur guys, pelajaran interior bukan pelajaran, jurusan interior sama arsitek Sama. termasuk jurusan yang mahal nggak sih? Iya, betul. Pertama kan kalian laptop butuh, tapi Ya, laptop itu paling penting. Tapi Iya. laptop sebenarnya kan ada diminta sama kampus ya, maksudnya yang kayak Ada speknya gitu. Ada speknya seberapa, tapi untuk semester 1 semester 2 speknya belum memenuhi, nggak masalah sih. Tapi mungkin year 2 udah lebih butuh ya. Terus alat-alat lainnya apa ya?
penggaris itu nggak cuma satu guys, penggaris segitiga. Iya, gue kayak punya penggaris 5 ada kali. Itu beda semua. Bukan penggaris butterfly ya? Bukan penggaris butterfly, bukan. Penggaris segitiga dan juga kayak apa penggaris T gitu. Oke, kalau arsitektur gimana? Sama? Arsitektur jujur 11-12. Kayak bahkan tadi kayak rotring pen itu pun masih kayak sama gitu ya. Sama gitu kita sebenarnya. Ya paling ya penggarisnya gitu-gitu sih, basic aja gitu sih. Jadi yang diperluin itu kayak penggaris, terus kopik, buku gambar, material tambahan untuk bikin kayak maketnya, benar. foam board itu ya, juga. Foam board kayak gitu sih, art paper gitu nggak sih? Ya pokoknya kalian bakal inilah jadi anak art friend kalau di Singapura. Pokoknya kalau di Singapura tuh tempat kalian untuk beli art supplies itu ada 2, itu tuh Art Friend dan Overjoy. Yes. Itu jadi kayak buat kalian anak art tuh kalian pasti sering banget mampir ke situ. Udah kayak rumah kedua gitu pokoknya. Overjoy itu biasa dapat diskon gak sih kalau pas kalau nunjukin kartu kasih, Naga? iya benar banget. Benar. Jadi kayak ada promo gitu kalian kalau misalnya nunjukin ini sih kartu apa sih student card, itu kalian bakal dapat potongan kalau nggak salah 10%. Wow, Iya. lumayan ya. Not Iya. bad. Not bad. Benar. Oke, jadi kalau di Singapura biasa dapat essentials itu kalau nggak di Art Friend di Overjoy. Overjoy benar. Terus dulu waktu kan semester pertama nih kalian di Indonesia, dapat barangnya itu dari mana biasa? Terus kalian dari beda kota kan? Iya. Ya mungkin dari Valen dulu. Valen dari mana dan dulu biasa beli barangnya di mana? Aku dari Bangka dan jujur nyari barang di Bangka tuh susah karena mall aja cuma 1. Aduh. Jadi pasti Shopee temanku. Pasti aku belinya di Shopee. Selalu beli di Shopee. Jadi belinya online gitu ya? Selalu beli online. Kalau nggak di Shopee ya di Tokped. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya Angel dari Jakarta. Iya, kalau gue kan dari Jakarta, spesifiknya ya daerah Tangerang lah ya. Itu walaupun mungkin gampang ketemu Gramedia atau mall-mall, tapi kayak sebenarnya nyari nggak segampang itu sih. Dan gue juga beberapa Shopee karena kadang lebih murah, lebih lengkap gitu kan. Kalau nyari langsung kadang ada yang lebih mahal, terus kayak nggak ketemu juga. Jadi kayak Shopee sama pergi langsung. Pergi Gitu langsung sih. Ke Paperclip, Gramedia gitu deh. Oke. Shopee kalau mau sponsor Boleh? langsung DM aja di bawah. Oke, jadi emang sih bahkan pas kita tinggal di Singapura juga lumayan sering kita beli barang harus online gitu. Bener. Karena kadang lebih PW aja ya gitu. Iya, cepat kayak Harganya langsung juga ting gitu. Lebih oke. Yes. Dan juga apa ya, karena situasi lagi seperti ini, jadi sebisa mungkin kita kurangin keluar rumah. Kalau bisa beli online ya lebih baik beli online aja. Kecuali kalau nggak ada waktu ya udahlah baru beli langsung. Iya betul. Nah itu kan tadi essentials. Oh ya, terus tadi udah disebutin essentialsnya ternyata lumayan banyak ya untuk jurusan di 3D ini. Yes. Terus kan kalau kita lihat di website itu, on paper jurusan yang uang sekolahnya paling mahal itu fashion. Tapi secara pengeluaran kayak secara praktek gitu kayak 3D pengeluarannya lebih banyak ya, atau gimana menurut kalian? Dari pandangan kalian aja deh. Gimana ya? Fashion mungkin habisnya di Beli kain. Terus mungkin beberapa alat mereka kayaknya Alat jahit gitu perlu nggak sih mereka beli? Mereka kayaknya punya alat jahit kecil nggak sih? Punya alat jahit kecil atau enggak? Setahu gue pas mereka masuk gitu, mereka kayak ada bundle paket gitu yang harus mereka beli dan itu wajib. Paling di situ sih mahalnya sama tambahan-tambahan. Kayak sama-sama mahal tapi mungkin beda materials yang dibutuhkan. Iya. Pengeluarannya di beda bagian. Kalau kita kan kebanyakan di art supplies. Mungkin kalau misalnya yang di fashion tuh lebih kayak mungkin kayak kebeli kain, kayak bukannya bahan-bahan kayak gitu sih. Oke. Jadi itu kan tadi essentials nih, barang-barang kayak essential ya, physical essential. Kalau essential kayak secara mental, kayak how did you guys survive year 1 itu gimana sih? Kayak kalian punya nggak tips buat freshman gitu, supaya bisa survive di jurusan ini? Paling nggak untuk year 1 dulu deh. Year 1 semester 1 itu sebenarnya kalian masih aman menurut gue ya. Cuman usahain kayak setiap minggu itu kalian selesaiin tugas kalian, jangan nunda sampai di akhir kayak Valen bilang tadi. Jadi misalkan minggu ini kalian dikasih nih tugas, minggu depannya
udah ada progres gitu. Nggak harus selesai sih biasanya, cuman biasanya gurunya minta progres. Tapi biasanya itu mungkin belum final, nanti dikritik lagi kayak gitu sih, biar lebih efektif, biar belajar juga. Ya, intinya sih time management yang paling penting ya. Jadi karena jujur dulu pas awal-awal kan aku kayak merasa santai gitu ya, santai, terus habis itu jadinya akhir-akhir pernah aku sampai kayak nggak tidur gara-gara aku SKS, terus kayak besoknya udah deadline. Jadi aku bener-bener nggak tidur, itu aku bener-bener pernah sampai nggak tidur gara-gara ngejar tugas gitu ya. Jadi ya sekarang sih aku udah mulai kayak apa ya, time management lah. Kalau misalnya Sabtu Minggu nggak ada kerjaan, dicicil tugasnya gitu, nggak harus selesai, mungkin kayak 10% gitu juga, at least ada progress setiap minggunya. Bener banget. Terus pas udah di Singapura nih, kan kalian jauh dari rumah, gimana sih cara kalian manage stres atau misalnya homesick gitu? Kalian harus punya teman guys, jangan kerja sendiri pokoknya. Maksudnya cari teman yang kalian nyaman, cari teman yang apa ya, jangan ngajak kalian jalan terus. Maksudnya boleh jalan tuh perlu, jangan kalian jangan ngerjain tugas terus nanti stres. Tapi kayak mungkin cari teman yang bisa saling mengingatkan kali ya, kapan waktunya mungkin refreshing, kapan waktunya untuk tugas. Terus cari teman tuh bagusnya ya biar untuk saling support nggak sih, biar nggak stres. Karena tuh kadang kalau misalkan udah buntu banget nih, nggak tahu ide, larinya ke teman. Kalau orang tua mungkin ya curhat aja, cuman kan orang tua nggak bisa bantu. Mungkin kalau orang tuanya yang jurusannya kayak kita bisa, tapi kalau mostly kan nggak ngerti nanya orang tua juga ya bingung gitu. Jadi di sini lebih ngandelin temen sih. Jadi ya penting ya, jadi yang penting ya cari apa ya, pergaulan ya, pinter-pinter lah cari pergaulan di sini, karena kan banyak tipe orang kan di sini kan, kayak ada yang mungkin pergaulannya beda gitu, yang suka ya kayak cuma jalan-jalan doang gitu ya, yang diusahain ya dihindari aja yang kayak gitu. Jadi selain self control dari diri sendiri, kayak misalnya nih time management, jangan SKS, it's also important to make sure kayak surrounding kita juga gimana cari yang supportive. Betul. Kalian sempet homesick gak selama semester 2 ini kan? Terus mana liburan kalian gak pulang gitu. Terus cara kalian handle-nya gimana? Jujur kalau homesick gue enggak sih ya, jujur aja karena orang tua tuh setiap minggu tuh aku pasti kayak telepon ini, pasti video call. Jadi kayak kalau bisa dibilang ya kayak homesick banget sih enggak, karena emang hampir setiap minggu tuh pasti aku call sama parents, sama adik-adikku kayak gitu sih. Jadi kayak tetap jaga komunikasi aja sih, penting sama orang-orang di rumah. Kalau Angel? Jujur gue sama kayak Valen, gue kayak bukan tipe yang ini ya, bukan tipe yang gitu anak homesick. Iya, bukan tipe yang homesick. Soalnya kayak mungkin dari SMA udah kayak pergi berapa hari, pergi acara sekolah, jadi yang kayak mungkin gak gampang homesicknya karena itu. Tapi kalau masalah pengen pulang enggaknya pengen, tapi bukan karena homesick, karena kayak capek di Singapura, kayak kepikirannya tugas, kepikirannya kuliah, aduh capek, pikirannya gitu sih. Lebih kayak itu, bukan ke homesick. Jadi mungkin pulangnya kangen makanannya kali ya. Bener, sumpah paling kangen makanannya. Kalau bisa kalian di Indo, mendingan kalian banyak-banyakin makan bakso, makan bakmi tuh, kalian makan ini. Iya, karena rasanya tetap beda di sini walaupun ada, tapi rasanya beda kan. Gak seenak di Indo. Untuk yang masih di Indonesia sekarang, gue cherish your time. Makan aja makanan gerobak ya, sampai makanan gerobak itu, wah itu gila sih. Benar. Karena kalau udah sampai sini itu makanan itu merupakan sebuah kemewahan. Yes. Nothing tastes exactly the same. Yes. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, kalian ada gak tempat favorit di sekitar Nava? Tempat favorit? Apa ya? Mala paling. Oh iya, gue juga suka Mala, enak. Iya, Mala. Biasa enak. makan Mala di mana? Yang paling suka itu? Di Bugis, nggak tahu namanya apa ya. Cuman di Bugis. Di Bugis Junction itu bukan? Di belakangnya kayak yang di ruko-ruko sebelah belokan itu. Iya. Jadi itu kan tadi kalian udah bahas nih panjang lebar soal jurusan kalian. Nah, misalnya nih yang nonton podcast ini ada yang berminat mau masuk ke jurusan kalian, ada yang berminat masuk architecture atau mungkin berminat masuk interior. Tips untuk mereka apa aja nih dari kalian? Kayak mungkin oke, sebelumnya aku mau nanya dulu, kalian masuknya itu lewat jalur entrance test atau portfolio nih?
Kalau aku sih dari portofolio, aku pakai kirim portofolio ke Nafa. Kalau gue dari jalur tes entrance gitu. Oke. Nah mungkin tips-tipsnya nih untuk persiapan kayak dari Angel dulu, kalau mau ikutan entrance test apa aja sih yang perlu disiapin? Kalau entrance test tuh basically kalian tes gambar, kalian nanti ada tes juga bahasa Inggris. Kalau nggak kirim tes IELTS gitu, bisa juga tes Inggris kan. Tapi mungkin yang utamanya tes gambar kali ya. Tes gambar tuh basically itu gambarnya nggak minta susah sih. Menurut gue untuk kalian nggak harus jago, asal kalian suka dan mau untuk coba itu bisa sih. Karena istilahnya tuntutannya bukan yang gambar realistik banget kok. Kayak gue sendiri juga bukan yang jago realistis, tapi walaupun diminta itu kayak kalian coba aja dulu, karena menurut gue pasti bisa sih. Terus mungkin latih kreativitas sih, karena kan ada beberapa gambar yang perluin kreativitas, istilahnya kayak tesnya diuji untuk ngeliat kreativitas lu, kayak gitu sih. Masih inget gak soal-soal yang ditanya tahun lalu? Kurang lebih ada sih beberapa. Ini bocoran sedikit guys. Bocoran. Pokoknya ada disuruh gambar, istilahnya nyontoh aja sih, benda yang ada di dekat kalian dari perspektif yang berbeda. Itu sebenarnya gambarnya juga nggak usah lama-lama sih, yang penting mirip aja, ada kemiripan. Terus nanti ada juga gambar yang kalian dikasih kertas, terus ada elemen, udah ada elemen gitu. Dari elemen itu kalian disuruh bikin sesuatu. Jadi misalkan ada bulatan di sini, ada bulatan di sini. Nah dari 2 bulatan itu kalian kembangin lagi jadi gambar apa, kayak gitu deh. Kalau itu kan entrance test nih. Oh ya, terus harus siapin apa nggak? Kalau misalnya kalian ke entrance test harus bawa apa aja sih? Masa kan nggak mungkin bawa badan doang kan? Iya. Kemarin lu bawa apa aja pas entrance test? Kayaknya nggak bawa banyak deh. Pensil warna, alat gambar yang basic lah, pensil, penghapus, penggaris. Tapi pasti kalau misalnya kalian nanti entrance test itu akan diingetin lagi. Oke, jadi ya bakal ada listnya kok, disuruh diminta apa aja kira-kira kayak gitu. Oke, jadi bakal disiapin list sama organizernya. Benar. Oke. Nah kalau Valen nih, portfolio butuh waktu berapa lama sih waktu itu siapin portonya? Jujur, aku nyiapinnya portofolio kayaknya paling cuman kayak nggak nyampe sebulan, kayak cuman seminggu 2 mingguan. Karena jujur aku tuh kayak submit portofolionya, aku inget banget kayak bener-bener hari terakhir Nafa buka pendaftaran aku baru submit. Jadi deadliner ya? Ya, aku tuh deadliner banget. Dari portofolio, submit portofolionya udah kelihatan gitu ya. Ya tapi aku submitnya bener-bener deket, dan itu tuh waktu itu diminta minimal 10 kalau nggak salah. Jadi minimal 10 itu kayak boleh apa aja sih, dalam bentuk apa aja. Jadi waktu itu aku ngirimnya emang lumayan beragam sih. Jadi kayak ada bentuk kayak gambar sketsa gitu pakai pensil. Terus aku ada juga ngirim kayak hasil kayak lukisan cat gitu. Terus abis itu aku juga ada waktu itu ngirim kayak desain poster aku yang aku pernah buat. Jadi kayak aku kirim itu beragam gitu. Walaupun aku jurusan arsitek gitu ya, tapi kayak aku kirimnya tuh kayak semua ini aku kirim gitu. Tuh, jadi gitu bukan berarti mau masuk arsitektur terus isi portofolionya gambar rumah doang, enggak kan? Enggak sih. Kayak harus malah lebih bagus beragam supaya mereka bisa lihat, oh ternyata anak ini skillful gitu. Benar. Oke, so that's all untuk tips untuk persiapan. Mungkin untuk kalian semua yang berminat untuk masuk ke jurusan Landscape and Architecture atau Interior and Exhibition. Nah, terus ini nih pertanyaan terakhir yang cukup yang cukup gitu. Futuristic kali ya. Iya, literally futuristic. Wah. Gimana sih career plan kalian ya, prospek kerja jurusan kalian gitu? Ada atau mungkin dari kalian pribadi gitu ada bayang-bayangnya nggak kalian apa sih kayak jalan kalian tuh bakal kayak gimana, atau planning kalian gimana sih? Kalau gua sekarang ini ya pastinya tujuannya masuk ini ya pengen jadi desainer kan, pengen interior designer. Cuman mungkin saat ini masih abu-abu karena yang dipelajarin juga bisa dibilang masih minim lah ya. Bener, cuman dari cerita-cerita guru yang ngajar itu jujur menarik banget sih, karena nanti kedepannya kalau kerja amin jadi interior designer terus ketemu klien ini itu bakal ada kebanggaan sendiri sih kalau misalkan bisa desain sesuatu yang
fungsional, terus kayak dipakai orang, terus dibalik itu kita yang desain, itu kayak seneng banget sih, dan berharap itu bisa terjadi ya ke depannya. Terus mungkin year 3 kan katanya bakal ada internship. Iya, wajib untuk semua anak Nafa untuk internship di year 3. Dan gue juga berharap mungkin di waktu internship itu bisa ini sih, bisa mempersiapkan diri untuk beneran nanti survive di dunia kerja, jadi desainer atau apa gitu. Dan dapat bayangan gitu kayak mau kerja di company apa atau tipe perusahaan kayak gimana. Oke. Kalau buat Valen sendiri nih? Iya sama sih. Kalau jujur aku kan tipenya lumayan agak SKS ya. Jadi masih abu-abu juga sama kayak Angel. Tapi ya paling ya kalau untuk prospek kerja gitu, aku kadang sempet gitu sih suka kayak sebelum masuk jurusan arsitek pasti sempet kita kayak cari apa sih gitu, kerja apaan sih gitu kan ke depannya gitu kan. Dan yang aku baca-baca sih kayak setelah arsitek tuh kan bisa jadi kayak kontraktor, kayak gitu bisa gitu. Jadi kayak banyak lah, maksudnya bukan cuma jadi arsitek doang gitu kayak, tapi ada kayak cabang-cabangnya gitu. Bahkan bisa jadi interior designer. Iya, bahkan juga bisa jadi interior designer kalau misal kalian beralih gitu kan. Iya, tapi ya paling yang aku fokusin paling itu sih nanti paling untuk internship. Jadi benar-benar di internship itu benar-benar kayak aku fokusin kayak kira-kira bagian mana gitu loh yang mungkin cocok untuk aku di kedepannya gitu. Betul. Dan juga kan kita sekarang baru di year tuh, jadi kayak masih banyak waktu dan space untuk eksplorasi juga. Bener banget. Jadi yang paling penting tuh sekarang kita kayak give our all sama apa yang ada di depan mata. Jadi kayak the future ya bukan yang nggak harus dipikirin, tapi ya dibawa santai aja kali ya. Iya. Jangan dibawa stres guys. Betul. Iya. Jadi energinya mending daripada buat stres mikirin kayak gue kerja apaan, mending dialihkan untuk ngerjain tugas. Yes, benar banget. Oke, so I guess that's all for now. Makasih banyak Valen dan Angel udah luangin waktu buat ngobrol bareng. Sama-sama. Makasih udah untuk insight-nya. Jadi buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai jurusan-jurusannya Valen dan Angel, yaitu apa? Mungkin bisa sebutin lagi? Interior and exhibition, landscape and architecture. Ya, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komen di bawah atau bisa langsung DM ke kita di Instagram @laskarnafa. Okay, so that's all for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and see you. Bye-bye. Bye. Thank you.